pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Dalam awal terlalu limpah dikasihmu, kau menderita gantikanku. Dengan darahmu selamatkanku, hidupku hidup menyenangkanmu. Kasihmu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasihmu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasihmu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Pagi hari ini Tuhan, seberapa kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami rindu memuji Engkau Tuhan. Bahkan umat-umat-Mu yang ada di rumah juga Tuhan, rindu untuk memuji Engkau Tuhan Yesus di pagi hari ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, Engkau lihat kami Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di pagi hari ini, ambil bagian dalam pelayanan altar-Mu Tuhan, sebagai pimpinan pujian, pemain musik, singers yang ada Tuhan. Biar kami diurapi oleh Roh Kudus, agar supaya setiap pujian kami, penyembahan kami itu naik dan berbau harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kami tahu Tuhan ada satu oknum yang tidak senang untuk kami memuji Engkau Tuhan Yesus. Tetapi kami satukan hati kami, kami usir dia, kami tolak dia di dalam nama Yesus, agar supaya ibadah kami di pagi hari ini menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami akan buka ibadah kami di pagi hari ini, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk, bagian di rumah, silakan duduk. Puji Tuhan, ibadah kita pagi hari ini sudah dibuka dengan doa, dan patutlah kita mengucap syukur karena sepanjang minggu Tuhan sudah menjaga di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam setiap tugas-tugas yang kita hadapi berbagai-bagai. Puji Tuhan saudara-saudara, kita teruskan dan kita angkat pujian lagi kepada Tuhan. Ingat kasih-Nya. Haleluya. Amin.
kasih-Nya. Benar ya Tuhan. Ingat kebaikan-Nya. Dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Amin. Sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Kita nyanyikan dari awal pujian ini dan kita semua bangkit berdiri. Banyak di gereja mau berkata di Kasih-Nya. hari ini kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Kasih-Nya. Sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Takkan lupa. Haleluya. Takkan lupa kasih-Nya. Takkan lupa besar kasih Allah pada kita. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Haleluya. Ingat kasih-Nya. Ingat kasih Oh benar ya Yesus. Haleluya. Ingat kebaikan-Nya. Dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Kasih-Nya. Haleluya. Sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia
Allah pada kita. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya.
Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara tetap tinggal berdiri, dan kita akan memuji Tuhan, kita akan mengagungkan Tuhan, kita ganti dengan pujian yang girang-girang kepada Tuhan. Kita adalah umat-umat yang menang, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Bisa dikalahkan oleh kesadarannya. Jika Allah memang kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kesadarannya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kuatkanlah baginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kesadarannya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kuatkanlah baginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Tak bisa gerejanya, kita lebih dari pemenang. Pemenang bersama Yesus Tuhan. Pemenang atas segala kemenangan. Haleluya.
silakan duduk. Haleluya. Sungguh luar biasa Tuhan dalam kehidupan kita ya saudara. Dan pagi hari ini kita segera siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi. Amin. Haleluya. Selalu
Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau bertakhta di atas setiap puji-pujian kami. Dan kami boleh menikmati sukacita di dalam Engkau. Dan kami percaya Engkau disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Dan saatnya Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman Allah. Biar Roh Kudus yang senantiasa menolong kami. Dan kami tetap tinggal dalam urapan kuasa Roh Kudus. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah, dan umat-umat-Mu yang akan mendengarkan firman Allah, agar supaya kami mengerti, memahami akan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Siaplah hati kami, hidup kami, pikiran kami untuk diisi dengan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik buat kita semua. Dan tentunya yang ada di rumah ini, ternyata kalau ada yang mengikuti di rumah ini, saudara-saudara, karena saya lihat sudah hampir semua ada di gereja. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi pegangan dalam hidup kita, dalam kita mengiring dan melayani akan Tuhan. Sebab Tuhan baik buat kita semua. Dan saatnya kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat 33. Kalau ada yang mengikuti live streaming pada hari ini, untuk kita mempersiapkan diri kita dengan baik untuk mengerti firman Allah, supaya kita tidak terpengaruh dengan situasi, kondisi yang ada di sekitar rumah di mana saudara tinggal. Lukas pasal yang ke-10 ayat 33. Demikian firman Tuhan, Lukas pasal yang ke-10 ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara garis bawahi, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saya berikan judul khotbah saya sesuai dengan ayat pokok kita yang kita telah baca. Milikilah hati yang berbelas kasihan. Milikilah hati yang berbelas kasihan. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa ini merupakan satu percakapan antara Yesus dengan salah seorang yang notabene adalah ahli Taurat. Dan ketika percakapan ini terjadi antara Yesus dengan seorang ahli Taurat, yang seorang ahli Taurat ini ingin mencoba Yesus. Nah, saudara-saudara, dalam percakapan itu maka dia bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh kehidupan yang kekal?" Untuk dia menikmati hidup yang kekal. Kemudian Yesus menjawab kepada ahli Taurat ini, dia berkata, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Backing itu. Nah, saudara-saudara, seorang ahli Taurat berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dan seterusnya. Kasihilah sesamamu manusia dan seterusnya. Nah, ini yang disampaikan oleh seorang ahli Taurat. Namanya juga ahli Taurat, ahli kitab. Dia sebenarnya mengerti, memahami tentang isi Taurat itu sendiri. Tetapi saudara-saudara, kita lihat bahwa karena saking pandainya, dia ingin mencoba Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa Yesus juga punya tujuan di dalam kehidupan seorang ahli Taurat ini. Sehingga seorang ahli Taurat ini dia berkata kepada Yesus bahwa sapa dia ke sesama.
Saudara-saudara, kalau mungkin ditanya, siapa orang sesama? Orang kan bisa mampu menjawab. Tetapi inilah seorang ahli Taurat. Dia mengerti firman. Dia sendiri sudah berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Tetapi saudara-saudara, dia bertanya lagi, siapa itu sesama? Nah, saudara-saudara, saya percaya bahwa ini bukan hanya sekedar jawaban yang Yesus berikan buat seorang ahli Taurat, tetapi ada makna yang terkandung dalam percakapan ini yang juga harus kita ambil. Nah, sebagaimana apa yang dikatakan Yesus kepada seorang ahli Taurat ini, dia berkata bahwa jadi dia menceritakan, ada kisah, ya kan? Ada contoh, menjelaskan siapakah sesama itu. Kemudian saudara-saudara, Yesus berkata kepada seorang ahli Taurat, ada seorang yang turun. Jadi dia mengadakan perjalanan. Nah, dari perjalanan itu, saudara-saudara, ternyata didapatilah seorang ini dipukul oleh para penyamun atau para perampok. Di perjalanan dia dihadang. Di perjalanan dia dipukul. Di perjalanan itu doa apa dia? Doa ajar habis-habisan. Doa ambil apa yang dia punya. Sehingga saudara-saudara menderitalah. Siapa yang pernah pukul di sini? Coba angkat tangan. Siapa yang pernah pukul? Sakit tuh kan? Kalau nyong-nyong saudara-saudara, kalau biasa tuh kalau bakal luar malam, ada baku bage, punya tak baku salah, baku ajar, saudara, yang pasti sakit. Saya pernah pukul anak saya, saudara. Dia bilang, papi sakit, ampun, kok sakit. Nah, kita pernah rasa juga masih kecil, diajar, saudara ya. Tapi dihajar, dipukul pun karena kesalahan sendiri. Artinya ada sesuatu yang dibuat. Ya, nah, mungkin tuh kalau betul lagi baik-baik kemudian dipukul itu kan nyanda kumang ya. Artinya kalau lagi tidak melakukan kesalahan ya pernahlah kena pukul. Nah, yang pasti sakit. Seorang ini dikatakan dihajar, dirampok. Akhirnya seorang ini saudara-saudara terkaparlah dia. Dan Yesus ingin menjelaskan kepada seorang ahli Taurat, ahli kitab, yang sebenarnya bisa dikategorikan adalah ahli kebenaran, so memahami kebenaran. Tetapi saudara-saudara, kita lihat bahwa yang mengenal kebenaran, yang so tahu kitab, yang so tahu ini Taurat, justru dia bertanya kepada Yesus, ingin mencari tahu siapakah sesamanya. Tetapi Yesus menjelaskan dengan satu perumpamaan yang sangat sederhana sekali, satu contoh yang sederhana, tetapi mengandung makna yang hebat, mengandung makna yang luar biasa. Tapi saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan yang diceritakan oleh Yesus kepada seorang ahli Taurat, waktu ini orang ini terkapar, maka yang pertama yang lewat saudara-saudara adalah seorang imam. Donda pukul pada dia. Kan dia dah lihat tuh. Waktu dia lihat, aduh, so menderita. Palinglah dia begini. So itu kau nggak ada salah kau itu tuh. Makanya apa yang ada baking. Tapi apa yang dikatakan firman Allah, dia menghindar. Seorang imam, datang juga seorang Lewi. Waktu ini Lewi lewat, tentunya dia berpikir, aduh ini orang ini, ya paling ngana, ya. Ngana so bikin apa leh komang? Kesalahan apa? Dia lagi lewat. Tetapi saudara-saudara, dalam ayat ini, dalam pembacaan ini, Yesus menceritakan seorang Samaria. Memangnya ada DP nama, tapi dia berkata bahwa ini adalah seorang Samaria. Waktu ini Samaria lewat, saudara-saudara, firman Allah berkata, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Mari orang lihat apa ini belas kasihan.
Dalam bahasa Ibrani, saudara-saudara, itu ditulis kata keset. Keset itu sama dengan kalau saudara coba mau masuk rumah tuh ada yang bilang keset. Tapi bukan itu dia punya arti. Bukan tanpa balap akan kaki. Tapi saudara-saudara, kata keset ini artinya kemurahan hati. Kata keset ini artinya adalah kebaikan hati. Kata keset ini dalam bahasa Ibrani artinya kasih sayang. Makanya saudara, ternyata belas kasihan itu artinya dalam bahasa Ibrani itu adalah kemurahan hati. Baru kebaikan hati. Baru apa? Kasih sayang. Saudara-saudara, ini penjelasan yang luar biasa yang Yesus taruh kepada seorang ahli Taurat, ahli kitab. Tetapi saudara-saudara, ternyata kenapa ini ditulis? Kenapa ini Yesus berikan contoh? Sebab seorang ahli Taurat ini, dia tidak memiliki belas kasihan. Dia tahu bahwa dia harus memiliki kasih Allah itu. Makanya dia berkata bahwa milikilah kasih Allah itu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah sesama. Tetapi dia tidak punya belas kasihan. Dan itu dibuktikan dalam ayat-ayat ini, saudara-saudara. Kita lihat siapa seorang imam. Orang baca saudara ya. Imam lewat. Siapa itu imam? Imam tugasnya adalah mempersembahkan korban. Imam tugasnya adalah mengadakan doa syafaat. Imam tugasnya adalah memberi berkat. Sekarang, apa yang menjadi kelemahan daripada seorang imam ini? Dia mempersembahkan korban. Hebat tidak? Sama dengan saya, lu pendeta, gembala. Mengadakan doa syafaat. Dia berdoa. Makanya terang ada doa syafaat. Dia memberi berkat. Tetapi yang tidak ada pada seorang imam ini adalah dia tidak memiliki belas kasihan. Ternyata itu. Kenapa dikatakan bahwa ada imam yang datang, dia lewat, dia melewati seorang yang sudah terkapar, seorang yang sudah menderita, seorang yang sudah dihajar habis-habisan, seorang yang sudah dirampok. Tetapi ketika imam lewat, dia tidak peduli. Ini menunjukkan bahwa dia tidak memiliki belas kasihan. Belas kasihan itu penting, saudara-saudara. Belas kasihan itu harus ada dalam kehidupan kita. Siapa Lewi? Yang waktu melihat orang ini menderita, dia cuma lewat akan lagi. Dikatakan, siapakah Lewi ini? Tugasnya adalah menyelenggarakan ibadah di bait suci. Tugas Lewi adalah membantu imam. Berarti kalau ada pelayan-pelayan, itu tuh pembantu-pembantu. Saudara membantu imam. Jadi saudara membantu gembala. Ya. Nah kalau saudara adalah pelayan-pelayan, Lewi-Lewi dalam pelayanan, kerjakan tugasmu baik-baik. Apa yang ditugaskan, baking baik-baik. Tapi Lewi ini juga ketika melihat orang yang sedang menderita, dia lewat. Yang tidak ada pada orang Lewi ini, pada Lewi ini saudara-saudara adalah tidak memiliki belas kasihan. Beda dengan Samaria yang diangkat oleh Yesus. Siapa soalnya orang Samaria? Coba orang membaca dulu. Dalam Yohanes 4 ayat 9. Yohanes 4 ayat 9 di sana ditulis demikian. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Tanda kurung apa di situ? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Kenapa? Karena Samaria ini saudara-saudara sota campur kuat orang. Dorang ini adalah bagian dari Israel. Tetapi Samaria ini kemudian mereka sukain campur dengan orang-orang lain. Artinya di luar orang Israel. Dan kecenderungan yang ada di sana itu adalah kecenderungan yang duniawi. Tapi ini tidak ketemu semua. Nah kenapa Yesus mengangkat seorang Samaria yang dianggap oleh orang
Yahudi adalah orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang diisolasi, artinya orang-orang yang sudah mau bergaul, itu artinya jauh. Dianggap tidak melakukan Taurat, dianggap tidak melakukan firman. Tetapi saudara-saudara, kenapa Yesus mengangkat seorang Samaria? Seorang Samaria ini, saudara-saudara, yang dia miliki adalah belas kasihan. Dalam ayat pokok kita dia berkata, datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Orang Samaria ini ternyata punya kemurahan hati. Orang ini memiliki kebaikan hati. Orang ini memiliki kasih sayang. Jadi saudara, Yesus angkat itu. Kenapa imam yang seharusnya menyatakan itu, tapi ternyata tidak ada belas kasihan? Seorang Lewi yang harus memiliki itu, tapi ternyata dia tidak memiliki belas kasihan. Sementara seorang Samaria yang bukan imam, yang bukan Lewi, yang bukan pelayan, tetapi justru dia memiliki belas kasihan. Dan ini yang diangkat oleh Yesus. Orang harus memiliki belas kasihan. Sebab apa? Belas kasihan bukan hanya apa yang dilihat. Belas kasihan bukan hanya apa yang dipikirkan atau teori. Belas kasihan bukan apa yang dirasakan. Belas kasihan bukan apa yang dibicarakan. Tetapi belas kasihan apa yang harus kita lakukan. Itu baru tuh belas kasihan. Tuhan kan yang kali, oh katu aduh, kita kok maksud pernah rasa tuh penderitaan. Mau cuma orang rasa, orangnya enggak bikin tindakan. Aduh, Tuhan cuma lihat. Belas kasihan bukan untuk dilihat. Belas kasihan bukan apa yang dipikirkan. Aduh, katu, udah pasti dia menderita. Orang enggak pikir, udah kita pernah rasa. Apalagi kalau bilang rasa. Belas kasihan bukan apa yang kita rasakan. Kok ada lagi tuh lebih bahaya. Belas kasihan bukan hanya apa yang dibicarakan. Dia, kasihan. Dia kok begini sama, dia. Siapa lagi dia? Cuma sampai di situ. Tetapi belas kasihan apa yang harus dilakukan. So itu tuh belas kasihan. Saudara-saudara, ada seorang yang datang memohon, saudara, Pak Pendeta, Gembala, tolong akan kita. Aduh, kita sebegini. Menderita dengan pergumulan yang berat. Kita begini kok, Gembala, Pendeta, Batamang, saudara-saudara. Mereka panggil pendeta, kita Batamang sekali. Tapi saudara-saudara, apa yang terjadi? Kita bilang, aduh, kalau cuma mulia memang katu menderita. Kalau mau dipikirkan, ya pasti dia menghadapi pergumulan yang berat. Kalau mau dirasakan, kita pernah rasa. Kalau mau dibicarakan, apalagi terlalu mudah dan terlalu gampang. Tapi saudara, ada belas kasihan. Oh, ini orang kasih. Dia kata buat pinjam, kasih saudara. Dia pelas kan, saudara. Sampai sekarang yang dia belum saya pulang. Coba ini forngan aja. Teman, pendeta, gembala. Kenapa kalau kita ada begini. Oh ya sudah you pikirkan. Ya nak kata banyak saudara, sedikit. Tapi minimal telah menunjukkan sesuatu, tindakan. Ada rekan saya, saudara-saudara yang sakit, dia bilang, aduh bro, kenapa kita telepon tapi teman-teman di wilayah, nggak ada yang datang satupun. Oh, kata kita serasa bagaimana ada di rumah sakit. Ketika ada di rumah sakit, kita tahu, kita mengerti, saudara-saudara. Kita tanya di mana tuh toilet, sana, pergi. Bukan mau pergi buang air kecil, mau buang air besar, cabut tuh dompet, kok lihat masih ada berapa nih. Udah masih boleh tuh. Ambil itu paling besar. Isi. Salah-salah mesti 2.000 tuh.
Bro, semua pulang. Oh, terima kasih doanya gembala. Padahal dia lebih tua dari kita, pada sopannya gembala. Karena dia juga adalah gembala. Aduh bro, bukan gini kok. Sudah, kita semangat biar bukan gini. Kalau bukan gini, kok jangan mau ambil dan. Nah, saudara-saudara, milikilah belas kasihan. Saya sendiri-sendiri, saudara-saudara, saya sendiri. Kita so tahu ada yang menipu kita, saudara-saudara, tapi kita tetap beri. Kita kasih DP doi jalan, tambah dia bawa so DP anak, aduh 2-1 masih menetes, aduh, apa doi susu, kok ini doi jalan, ini mau doi makan, pi kita so, tapi sepupu, nggak kenal apa dia, nyanda, bilang kata di sana, nyanda ada, ya sudah, puji Tuhan, selamat jalan. Mas sudah pernah balik dia, kecuali ada satu saat, udah berapa kali balik komang, mat, kita kasih akang lihat. Jadi disinilah belas kasihan kita, bukan hanya sekedar apa yang kita lihat, bukan hanya apa yang kita pikirkan, bukan hanya apa yang kita rasakan, bukan hanya apa yang kita bicarakan, tetapi belas kasihan itu apa yang harus kita lakukan, apa yang orang mau bikin. Nah saudara-saudara, kalau orang punya kemurahan hati, kalau orang punya kebaikan hati, kalau orang punya kasih sayang, sekarang saudara-saudara. Sedangkan orang lain orang boleh berbelas kasihan. Di dalam keluarga orang ada kasih sayang atau enggak? Saudara masih menunjukkan kebaikan hati kepada pasangan saudara atau enggak? Suami-suami, saudara ada tunjukkan kasih sayang Pak istri atau enggak? Suami yang kita datangnya. Apa nama surat tadi? Tuh suami-suami masih ada kasih sayang untuk istri atau tidak? Oh ada. Cuma Bapak Yohanes lain-lain itu nyanda. Perlu dipertanyakan. Oh masalah ada. Istri-istri masih ada kasih sayang for suami? Masih. Yang sampai kong luntur. Nah saudara-saudara, ini perlu orang harus miliki belas kasihan, kebaikan hati, kemurahan hati. Kasih sayang itu harus ada dalam hidup kita pribadi. Dan itu kalau kita lakukan di dalam keluarga, jangan tunggu orang lain dulu. Yang lain kali kau jatuh balik. Kalau orang lain betapa orang berbaik hati, kalau orang lain betapa orang tunjukkan itu, mata orang itu di dalam keluarga ada kasihan. Nyanda orang baking. Baku marah jokes ke bawah, baku marah sedikit, Marcel solia kiri, Moni solia kanan. Ya, doe. Kalau semua gini, ancior. Kasih sayang di mana? Toh, kebaikan hatimu di mana? Masa kalau orang lain begitu mudah, terlalu gampang engkau memberikan sesuatu, sementara yang di dalam rumah itu orang yang tidak bikin baik-baik. Yang seharusnya di dalam dulu. Bukankah firman Allah berkata bahwa harus menjadi saksi di mana lebih dulu? Ada yang tahu? Hah? Di Yerusalem. Tuh firman Allah berkata, apa maksud Yerusalem? Tuh paling kecil orang keluarga. Tapi orang berjemaat, bermasyarakat dan seterusnya. Kebaikan hati itu harus ada. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini kebaikan hati ini luar biasa. Coba saudara baca dalam Lukas 6 ayat 33. Ini tren. Kalau tadi saudara-saudara 10 ayat 33, ini orang baca Lukas 6 ayat 33. Ini ayat terakhir yang akan turun baca. Lukas 6 ayat 33, apa kata firman Allah di sana? Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Nah, baca ulang. Baca ulang. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ulang satu kali. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Apa itu jasa?
nilai. Jadi kalau orang terjemahkan saudara-saudara, kalau orang mau bikin baik-baik kepada orang yang berbuat baik pada orang, apa orang penilai? Dan dia berkata seterusnya, tuh orang berdosa pun dia baking. Sudah bisa bayangkan. Kalau orang baking baik-baik kepada orang yang buat baik-baik pada orang, firman Tuhan berkata, apa dia penilai? Apa dia berharga? Apa dia berjasa? Orang berdosa pun baking. Nah, kalau begitu, berarti nyanda ada apa-apa. Kalau orang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, tidak memiliki nilai. Jadi, yang harus ada adalah orang berbuat baik kepada semua orang. Yang berbuat baik kepada kita, maupun yang berbuat jahat kepada kita. Di dalam keluarga, saudara-saudara, ada nak orang dia baku berkelahi begitu, saudara? Baku ambil lah, bukan baku tumbuh ya. Baku menyawa lah, atau baku salah. Ada enggak ya suami istri? So pernah tuh mengalami satu kalau tidur miring kanan, satu tidur miring kiri. So pernah tuh? Ya, karena gembala juga pernah, bukan nyanda. Artinya ada satu persoalan. Malah dia punya masalah, saudara. Begini. Tuh orang lain berbuat baik, orang bikin baik-baik. Kok orang itu di dalam ini, saudara-saudara. Kalau mau baku apa ya 24 jam bolehlah. Mereka selebihnya jangan komentar lewat kuat. Kalau perlu jangan sampai 1 jam. Toh, ini halo. Kalau dia lupa marah-marah, kore-kore itu selesai dari kita. Hei, dia marah-marah doa gitu. Lama-lama lunak juga kuat. Berbuat baik. Kalau engkau berbuat baik, ini orang mau lihat saudara, anak orang tua, suami dan istri, orang lihat saudara. Kalau ada kesalahan yang dibuat, jangan komen orang, soalnya mau bikin apa-apa ya copse. Nggak bikin kita sendiri. Saudara-saudara, almarhum dulu, walaupun kita marah saudara-saudara, ataupun dia marah, ibaratnya orang mau ambil, tetapi namanya kalau so pagi mau minum teh, so baking, mau smokol, so baking. Yang ada dia cerita begini, bikin smokol sendiri, bikin teh sendiri. Nggak ada. Walaupun posisinya sedang bertengkar. Kalau so siang, so panggil, mari makan, sudah ada di meja. Walaupun orang masih baku apa saudara, berdoa jo. Sudah bisa bayangkan. Tenang tunggu. Kita mau berdoa, kalau situ masih marah, kita masih marah, bagaimana kita mau berdoa? Lebih betul berdoa masing-masing. Betul enggak? Akhirnya sudah kita belum mau makan ini menghadapi makanan pasti enak. Tambah lagi ketika nggak marah-marah ternyata lebih cantik. Tertawa dia. Sudah maju berdoa. Haleluya. Amin. Senyum jo, saudara. Ya. Bagaimana orang mau menikmati kalau orang di situasi yang aduh. Makanya istri-istri kok tuh biar bagaimana tuh biar kau menganggap itu suami layani baik-baik, makan, minum dan seterusnya. Suami kalau istri semua jangan muka-muka cemberut, muka-muka popaya busuk, saudara-saudara. Senyum Jo, aduh kita masih kira-kira masih marah doy. Dia masih marah, masa bilang Jo. Kira-kira masih marah, ternyata betul tidak marah, betul sayang ke kita. Itu kalau ini ambiar itu saudara. Tunjukkan kasih sayang. Yang berbuat jahat saja saudara-saudara, kalau orang tunjukkan kebaikan, apalagi kalau di dalam keluarga kita tunjukkan kasih sayang, maka kita saudara-saudara, dia orang sementara baku yang orang bilang, tapi ketika kita menunjukkan kebaikan, so itu dia penilai, so itu dia berharga. Jangan tunggu istri atau suami berbuat baik, baru orang berbuat baik. Itu salah. Kata firman Allah, orang berdosa pun mampu melakukan demikian. Tetapi kalau dia berbuat salah kepada kita, dia melakukan kesalahan, orang berbuat baik kepada dia, itu baru bilang orang punya harga, orang punya nilai.
suami istri, anak. Dia nih anak ada berbuat nakal, kayak ada bikin salah. Maksudnya bikin orang tua sebagai orang tua punya tanggung jawab kasih makan pada dia. Nah, kalau kita mau lakukan demikian, saudara, ini yang tidak dapat dibuat oleh orang lain, yang hanya dapat dilakukan bagi mereka-mereka yang ada di dalam Tuhan. Maka firman Allah berkata, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apa nilaimu? Apa jasamu? Apa hargamu? Orang berdosa pun bikin demikian. Tapi kalau kita melakukan berbuat baik kepada orang yang melakukan kesalahan buat kita, orang bikin. So itu tuh nilai yang tinggi di hadapan Tuhan. Makanya itu yang Tuhan sampaikan kepada ahli Taurat. Kasihilah sesamamu manusia. Orang tuh binatang orang sayang sekali. Kasih makan. Jangan sampai telat. Pagi sosis mokon pada dia. Siang sosis makan siang pada dia. Malam pada dia. Tuh suami sendiri. Aduh kasihan. Ele makan kalau ndak sakit mah nanti sungguh. Aduh, nanti kalau so sakit makan bubur, mau makan bubur ayam, mau makan rage, sadap-sadap semua. Waktu sehat ndak pernah dia kasih. Maka waktu sakit, mau makan apa? Padahal dia mau makan bukan yang sakit, yang sehat. Mau beli Kentucky, dia pekoli dia ndak makan. Mau tuh yang baca roh, dia bagi semua. Mau dia tawarkan nggak tuh? Mau? Tuh tahu-tahu ini sudah boleh makan. Waktu sehatnya ndak panggil menyokok orang pergi Kentucky. Mau coba orang pergi makan bakso apa ke? Tuh. Nanti sakit sama mau serujuk. So tahu-tahu ini boleh makan. Waktu sehat ndak pernah tawarkan. Makanya saudara, saya berharap buat keluarga-keluarga, coba satu minggu satu kali atau 2 minggu satu kali makan bersama kalau ada doi. Kalau ndak ada bacari no. Ada dia nama apa bahasa Inggris quality time. Tuh sama keluarga. Saya dulu dengan almarhum setiap hari Senin itu adalah quality time saya keluar. Makanya saudara, milikilah hati yang berbelas kasihan. Mari kita berdiri. Yang melayani perjamuan silakan datang ke depan, nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdiri semua, nyanyikan satu pujian penyembahan kepada Tuhan. Siapkan hati kita, hidup kita untuk menerima perjamuan. Dan biarlah firman Allah ini menjadi pegangan kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan.
dan kuduskan kami ya Tuhan. Kebenaran-Mu menjadi kekuatan, kebenaran-Mu menjadi pegangan bagi kami. Dan biarlah firman-Mu Tuhan senantiasa menjadi rema dalam hidup kami. Satu pengajaran yang penting bagi kami Tuhan, agar supaya kami memiliki belas kasihan untuk menyatakan akan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah itu menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup kami, untuk kami lakukan bagi sesama kami. Dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saatnya juga Tuhan, kami akan menerima perjamuan Tuhan. Engkau kuduskan dan layakkan kami, agar supaya kami boleh menikmati janji-Mu Tuhan. Apa yang kami lakukan untuk memperingati akan pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Bersyukur kami kepadamu. Kami sudah berdoa dan terima perjamuan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebagaimana roti ini adalah gambaran dari tubuh Yesus Kristus yang sudah berkorban demi saya dan saudara. Dan kita melakukannya untuk memperingati akan pengorbanan Yesus dalam hidup kita. Dia berkorban untuk kita semua. Dan Dia menguduskan, menyucikan, membersihkan segala dosa kita, agar supaya kita berlayak dan berkenan di hadapan-Nya. Sebelum kita makan roti ini, dengarkan pembacaan firman Tuhan.
Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pegang cawan dengan tangan kanan dan angkat. Sebelum kita minum, dengarkan pembacaan firman. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati berkat di dalam Engkau. Janji-Mu menjadi milik kami semua, dan kami menikmati anugerah daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kami kepada-Mu. Saatnya umat-umat akan memberikan persembahan, mengembalikan milik-Mu. Berkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Si Tuhan, kita nyanyikan satu pujian dan kita berikan persembahan. Dan saya akan menyampaikan untuk di HP sana kutip saudara ya. Saya akan tunjuk panitia Natal kita saudara-saudara. Untuk tahun ini kita akan
selenggarakan dan penyelenggaranya adalah kaum pria, ya. Jadi untuk panitia Natal untuk di tahun ini, saudara-saudara, dan nanti kita akan melihat apakah itu akan dilakukan atau tidak, nanti akan menyesuaikan untuk nantinya di bulan Desember. Puji Tuhan. Dan saya akan menunjuk ketua sekretaris bendahara, dan setelah itu berikutnya ketua sekretaris bendahara lah yang akan menyusun panitia selanjutnya. Yang pasti semua jemaat akan masuk dalam panitia. Dan untuk ya akan pelayanan untuk Natal itu nanti akan ditunjuk oleh gembala. Jadi panitia hanya menunjukkan seksi-seksi yang ada, dan yang melayani untuk Natal nanti gembala yang akan tunjuk. Puji Tuhan. Saya kira saya akan sampaikan untuk kita berdoa bersama. Saya akan satu kali, saudara-saudara, panitianya di sebelah sini dan yang membawa milik Tuhan di sebelah sini. Jadi supaya satu kali didoakan. Untuk panitia, ketuanya Bapak Tobias, sekretarisnya Bapak Allen, bendaharanya adalah Bapak Yohanes. Nanti ketua sekretaris bendahara akan menyusun seluruh jemaat yang akan masuk dalam panitia, dan itu akan paling lambat minggu depan, ya. Saya kira ini saja penyampaian karena waktu kita nih. Ada yang Bali aja gitu ada. Soalnya ada stok kan? Soalnya ada. Ada. Oh ada. Saya kira soalnya ada. Kalau nggak ada kok mesti mati. Puji Tuhan. Nah, karena sekarang memang live streamingnya memang sudah mulai berkurang sekarang, saudara, karena kecenderungan sekarang gereja-gereja besar saja sudah dibuka, jadi live streamingnya sudah mulai ditiadakan. Cuma terus masih ada hari ini. Puji Tuhan. Saya kira yang panitia silakan langsung ke depan, dan yang bawa milik Tuhan silakan datang ke depan. Saya akan melantik sekaligus mendoakan mereka yang bawa milik Tuhan. Nyanyikan satu pujian. Kalau dia panitia, kau bawa perempuan di tengah, nah, supaya tahu-tahu sekali, toh. Jadi gampang. Panitia yang tidak mau milik Tuhan di sini, yang bawa milik Tuhan, kau panitia di tengah, yang bawa milik Tuhan di samping sini. Silakan kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Turun jualan, usah bahasa Inggris kan, nyanyi. Pemain musik. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan sebab Engkau baik bagi kami. Kami telah mendengarkan firman Allah. Kami telah memuliakan Engkau. Dan saat ini juga Tuhan, di mana sebentar hamba akan melantik seluruh panitia yang ada, dan yang bawa beliau diberkati oleh Tuhan. Berkatilah kami semua ya Tuhan, biar supaya kami boleh menikmati janji firman Allah. Terima kasih Tuhan, layakkan dan kuduskan hamba-Mu untuk melantik seluruh panitia yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
kekasih-kekasihku, pulanglah, bawalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Himbauan supaya jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, gunakan sanitizer ketika perjalanan, makan makanan yang bergizi, sehat selalu, dan seterusnya. Haleluya.